Halo, senang sekali Anda bergabung lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba bongkar bab 13 dari bukunya David Deutsch, The Fabric of Reality. Anda mungkin udah pernah dengar ya, buku ini tuh, wah, ambisius banget mencoba merangkai gambaran besar realitas dari teori-teori sains kita yang paling dalam lah. Nah, khusus di bab 13 ini, Deutsch fokus ke 4 untayan penjelasan utama, fondasi pemahaman kita gitu. Kita bakal lihat gimana keempatnya ini nyambung. Dan yang seru nih, gimana para ilmuwan sendiri kadang agak unik ya menyikapi teori-teori besar ini. Siap menyelam bareng kita, Anda? Siap. Tab 13 ini memang menarik sekali. Bukan cuma soal isi teorinya ya. Ada fisika kuantum, epistemologi, komputasi, evolusi. Tapi justru sorotan Deutsch ke bagaimana komunitas ilmiah gitu, menerima atau ya malah menolak teori-teori fundamental ini. Ada semacam apa ya, keanehan gitu. Ilmuwan bisa super logis di satu forum, tapi begitu pindah tempat, kok perilakunya beda. Apalagi kalau udah nyangkut implikasi paling aneh dari teori yang mereka pakai sehari-hari. Oke. Kita mulai dari keanehan ini dulu deh kalau gitu. Deutsch kasih gambaran yang kontras banget. Suasana di dalam seminar ilmiah sama suasana di luarnya. Katanya nih, kalau di dalam seminar itu, wah rasionalitasnya tinggi banget. Kritik dihargai, argumen dilihat isinya, nggak peduli status. Mahasiswa junior bisa aja istilahnya nyerang argumen profesor senior, dan itu dianggap ya biasa aja. Malah bagus katanya, buat kemajuan ilmu. Kedengarannya ideal banget ya. Betul, secara formal ya aturannya memang gitu, adu argumen, adu bukti, bukan adu jabatan. Tentu, prakteknya nggak selalu semulus itu sih, tapi semangatnya ke sana. Tapi, nah ini dia kontrasnya, begitu keluar ruangan seminar, misalnya pas lagi makan siang atau ngobrol santai di koridor, kata Deutsch, suasananya bisa langsung berubah drastis. Oh, jadi langsung balik ke mode sosial normal gitu ya? Hierarki, politik akademik, gengsi, rasa segan sama senior semua muncul lagi. Ya intinya ilmuwan kan manusia juga ya. Mungkin jago banget mikir rasional di bidangnya, tapi di luar itu ya tetap aja punya bias kayak kita semua. Ini penting ya, jadi latar belakang buat ngerti kenapa teori-teori besar yang kadang implikasinya filosofisnya aneh atau nggak nyaman bisa susah diterima sepenuhnya. Dan ini bukan cuma soal perilaku individu pas ngopi aja loh. Pola ini, menurut Deutsch, kelihatan juga dalam sejarah penerimaan ide-ide besar di sains. Contoh paling gampang, ya teori kuantum. Kita sering dengarkan stereotip dari Thomas Kuhn soal pergeseran paradigma. Katanya, ilmuwan senior itu konservatif, susah nerima teori baru. Nah, uniknya, revolusi kuantum itu justru agak kebalikannya. Kebanyakan fisikawan, termasuk yang senior, relatif cepat kok ninggalin fisika klasik waktu itu. Begitu bukti-bukti kuantum makin numpuk, ya mereka pindah. Nah, tapi habis itu malah muncul fenomena aneh lagi kan? Setelah fisika klasik ditinggalkan, muncul yang namanya ortodoksi baru. Interpretasi Copenhagen itu, dari Niels Bohr dan kawan-kawan. Iya, dan yang menarik di sini, interpretasi ini justru secara eksplisit nggak nganggep teori kuantum waktu itu ya sebagai gambaran realitas yang utuh atau benar-benar pas. Agak aneh kan? Mereka bilang, oke, persamaan kuantum itu cuma berlaku buat hal-hal yang nggak kita amati. Begitu kita intip atau ukur, ada proses misterius lain yang terjadi, ada yang bilang melibatkan kesadaran pengamat, yang bikin salah satu kemungkinan jadi nyata. Ini kayaknya semacam cara ngeles biar nggak usah nerima kesimpulan yang lebih gila lagi, bahwa semua kemungkinan itu sebenarnya nyata di dunianya masing-masing alias multiverse. Interpretasi ini malah kayak bilang, udah deh, jangan tanya apa yang terjadi pas kita nggak lagi ngeliat. Gitu kasarnya. Tunggu sebentar. Jadi fisikawan itu pakai rumus kuantum tiap hari, bikin prediksi yang akurasinya gila-gilaan, tapi mereka sendiri nggak percaya kalau penjelasan resminya si Copenhagen itu beneran menggambarkan dunia nyata. Kok bisa gitu? Nah, itu dia intinya. Mereka jadi pragmatis banget, sangat pragmatis. Ya udah, pakai aja rumusnya, toh hasilnya cocok sama eksperimen. Prediksinya jitu. Soal artinya apa, maknanya apa, ya itu urusan nanti. Atau malah, ya sudahlah, nggak usah dipikirin. Ini yang disebut instrumentalisme pragmatis. Fokus ke alat, rumus, dan kegunaannya, prediksi. Bukan ke gambaran realitas di baliknya. Sikap yang penting hitungannya jalan ini yang kemudian bikin muncul paradoks berikutnya. Oke, di sini nih mulai seru kayaknya. Muncullah si Hugh Everett III,
waktu itu masih fisikawan muda ya. Everett nunjukin sesuatu yang sebenarnya kalau dipikir-pikir cukup logis. Persamaan kuantum itu sendiri kalau kita anggap benar dan berlaku universal, tanpa ditambahin aturan aneh soal pengamatan kayak di Copenhagen, ya udah cukup jelasin semua hasil eksperimen, nggak perlu postulat tambahan. Tapi konsekuensinya ya itu tadi, realitas ini bercabang-cabang jadi banyak dunia paralel, multiverse. Betul. Secara logika murni, teori Everett ini kan lebih simpel dan lebih konsisten sama matematika kuantum yang udah dipakai semua fisikawan. Nggak perlu ada faktor X misterius kayak kesadaran pengamat atau keruntuhan aneh pas diukur. Tapi, coba Anda tebak apa yang terjadi sama teorinya Everett. Ditolak mentah-mentah atau malah dicuekin puluhan tahun kan? Kenapa bisa begitu ya? Padahal katanya lebih simpel dan lebih konsisten. Menurut analisis Deutsch, jawabannya ya balik lagi ke sikap instrumentalisme pragmatis tadi. Mayoritas fisikawan udah kadung nyaman, istilahnya, nggak mikirin makna terdalam teori kuantum. Udah nyerah nyari penjelasan utuh. Yang penting bisa dipakai buat ngitung dan prediksi udah cukup. Jadi pas Everett datang bawa penjelasan yang konsisten, tapi implikasinya radikal banget, multiverse, ya mereka enggan nerima. Nggak mau repot mikirin. Ironisnya, yang ditolak itu bukan teori lama, kayak fisika klasik, tapi justru konsekuensi logis dari teori baru yang mereka pegang dan andalkan setiap hari. Wah, gila juga ya. Jadi kayak mereka pakai alatnya, tapi nggak mau ngakuin apa yang sebenarnya alat itu tunjukin. Oke, dan Deutsch bilang pola pakai tapi nggak percaya penuhnya ini nggak cuma di fisika kuantum aja, ada di tempat lain juga. Betul sekali. Dia melihat pola yang sangat mirip terjadi di 3 untayan fundamental lainnya. Kayak semacam penyakit berulang gitu di dunia sains, dalam memandang penjelasan fundamental. Coba kita lihat untayan lain deh, misalnya komputasi. Gimana polanya di sana? Oke, ambil contoh prinsip Turing. Ide dasarnya kan komputer universal, kayak laptop atau HP kita ini, secara prinsip bisa niru sistem fisik apapun. Prinsip ini kan fondasi ilmu komputer, diterima luas secara praktis. Tapi begitu kita ngomongin implikasi lanjutannya, misalnya kemungkinan kecerdasan buatan atau AI yang selevel atau bahkan ngalahin manusia, wah, itu sering ditentang keras. Kadang penentangnya ilmuwan juga, tapi argumennya seringkali bukan nawarin teori tandingan yang kuat soal batas komputasi itu apa, kecuali beberapa orang kayak Roger Penrose yang memang punya argumen fisika fundamental ya. Seolah-olah mereka lupa kalau menentang kemungkinan AI garis keras itu bisa jadi bertentangan sama prinsip dasar bidang komputasi itu sendiri. Agak aneh gitu. Menarik polanya. Sama juga di epistemologi alias teori soal pengetahuan. Mirip-mirip. Teori Karl Popper soal gimana pengetahuan itu maju lewat dugaan, conjecture, yang berani terus diuji habis-habisan, refutasi, bukan cuma ngumpulin bukti pendukung, induksi, itu sebenarnya diterima luas loh di filsafat ilmu. Banyak ilmuwan setuju secara prinsip. Tapi kata Deutsch, para pengkritik Popper ini seringkali balik lagi muter-muter di masalah lama soal induksi. Seolah-olah nggak mau mengakui kalau pendekatan Popper itu menawarkan cara pandang baru atau mungkin solusi buat masalah klasik itu. Kayak nggak move on gitu diskusinya. Oke. Dan yang terakhir, teori evolusi. Nah, teori evolusi neo-Darwinian, terutama yang fokus ke gen, kayak yang dipopulerkan Richard Dawkins, itu kan bisa dibilang teori standar di biologi modern. Penjelasannya lewat seleksi alam yang bekerja di level gen. Itu mainstream banget. Tapi coba lihat, para pendukungnya masih harus terus-terusan berantem sama ide-ide lama kayak kreasionisme atau gagasan kalau evolusi punya tujuan tertentu. Padahal secara ilmiah, argumen-argumen itu udah lama banget ditinggalkan komunitas saintifik. Energi mereka jadi habis buat nangkis argumen usang, bukannya mengembangkan teorinya lebih jauh. Jadi apa dong akibatnya kalau polanya begini terus? Kok kayaknya nggak sehat ya buat kemajuan ilmu pengetahuan? Ya jelas nggak sehat. Deutsch bilang ini menghambat kemajuan secara signifikan. Orang-orang yang punya ide paling bagus di bidangnya, tokoh-tokoh kayak Everett, Turing, Popper, Dawkins, ini jadinya malah sibuk ngebantah kritik yang dasarnya teori lama atau kadang cuma salah paham aja. Bukannya fokus ngembangin ide mereka lebih lanjut, malah waktunya habis buat defensif. Sayang banget kan energinya? Betul juga. Selain itu, ada juga kritik umum keempat untayan ini kalau dilihat sendiri-sendiri kan. Sering dianggap dingin, mekanistik, nggak manusiawi, terlalu sempit lah pokoknya. Gimana tuh? Betul.
Dan Deutsch mengakui mungkin ada benernya perasaan itu kalau kita lihat masing-masing untaian ini secara terpisah. Masing-masing emang punya semacam lubang penjelasan. Fisika kuantum murni mungkin susah jelasin gimana kesadaran bisa muncul. Teori evolusi murni susah jelasin kenapa hukum fisika bisa memungkinkan kehidupan. Gitu kan? Nah, di sini yang solusi optimistis Deutsch muncul ya. Dia bilang kuncinya adalah jangan lihat mereka sendiri-sendiri. Tepat. Ini dia poin utamanya. Keempat untaian ini, kuantum, epistemologi, komputasi, evolusi, bukan pilar yang berdiri sendiri dan terpisah. Mereka itu saling menjalin erat, kayak benang di kain tenun yang bagus, membentuk struktur penjelasan yang nyambung, koheren, dan, ini penting, nggak hierarkis. Bukan berarti fisika itu paling dasar terus yang lain cuma numpang jelasin detailnya. Bukan gitu. Mereka saling melengkapi, saling mengisi lubang penjelasan masing-masing, saling membutuhkan. Bisa kasih contoh yang lebih konkret nggak gimana mereka saling melengkapi? Kedengarannya masih agak abstrak nih. Contoh paling keren yang sering dipakai Deutsch itu soal kehendak bebas atau free will. Kalau kita pakai kacamata fisika klasik atau mikir alam semesta ini cuma satu jalur aja, wah susah banget jelasin kehendak bebas itu apa. Kelihatannya cuma ilusi aja. Karena hukum fisika klasik kan deterministik, semua udah ditentuin dari awal. Pilihan sejati kayaknya nggak mungkin ada. Tapi kalau pakai kacamata multiverse dari fisika kuantum? Nah, ceritanya jadi beda total. Dalam pandangan multiverse, kehendak bebas jadi jauh lebih masuk akal. Bahkan bisa dibilang punya dasar fisik. Pernyataan kayak, aku milih A, padahal sebenarnya bisa aja milih B. Itu bisa punya makna fisik beneran. Artinya, memang ada versi dirimu di dunia paralel lain yang beneran milih B. Jadi pilihan itu nyata. Terjadi secara fisik di cabang realitas yang berbeda. Deutsch bahkan sampai bikin tabel khusus, tabel 13.1 di bukunya, buat nunjukin gimana konsep kehendak bebas bisa nyambung banget sama fisika kuantum multiverse. Pilihanmu itu secara fisik menciptakan atau memilih jalur di multiverse. Keren kan? Wow, oke, itu lumayan mind-blowing sih. Jadi pandangan gabungan ini nggak lagi reduksionis sempit ya, yang mau jelasin semuanya cuma pakai fisika partikel paling dasar gitu. Persis. Bukan lagi reduksionisme hierarkis yang kaku. Masing-masing untaian punya prinsipnya sendiri yang mungkin muncul, emergent kalau dilihat dari untaian lain. Tapi prinsip itu justru balik lagi bantu ngejelasin untaian lainnya juga. Contoh lain, evolusi biologi itu kan jelas muncul dari hukum fisika dan kimia. Tapi sebaliknya, prinsip evolusi seleksi alam menghasilkan adaptasi berupa pengetahuan, justru bantu kita ngerti kenapa pengetahuan fisika bisa muncul di alam semesta ini. Yaitu lewat evolusi otak makhluk hidup yang bisa mikir dan bikin teori fisika. Jadi ada hubungan timbal balik yang kaya, saling menjelaskan, bukan cuma satu arah dari bawah ke atas. Pantesan Deutsch bilang ini pandangan yang cenderung optimistis ya, bukan pesimistis. Iya, karena kalau keempat untaian ini digabung, hasilnya itu bukan mengecilkan peran manusia sama sekali. Justru sebaliknya, pikiran kita, pengetahuan kita, kemampuan kita memilih, berkreasi, itu semua jadi bagian sentral dari cara kerja alam semesta fisik ini. Bukan lagi pandangan yang dingin dan bikin kita merasa kecil dan gak berarti, tapi justru kaya banget maknanya dan ya memberdayakan. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita, 4 untaian dasar ini fisika kuantum, epistemologi atau teori pengetahuan, teori komputasi, dan teori evolusi itu bukan cuma tiang penyanggah realitas yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu lebih kayak benang-benang yang ditenun bareng, jadi satu kain realitas yang utuh dan nyambung semua. Begitu ya kira-kira? Tepat sekali. Itu rangkuman yang bagus. Dan meskipun dalam perjalanannya masing-masing teori ini dapat perlawanan unik, seringnya dipakai buat ngitung tapi penjelasan dalamnya ditolak atau diabaikan, kalau kita lihat gabungannya, pandangan terpadunya, kita dapat kerangka pikir yang jauh lebih kaya, lebih lengkap. Dan ya, bisa dibilang lebih bikin kita semangat dan optimis soal posisi kita di jagat raya ini. Nah, ini membawa kita ke ujung pembahasan bab ini ya. Apa nih pesan terakhir dari Deutsch buat kita yang udah ngikutin penjelasannya? Dia nutup bab ini dengan semacam ajakan atau mungkin tantangan ya. Kalau kita udah mulai ngerti gimana keempat untaian ini saling terkait erat, tugas berikutnya itu bukan lagi cuma bertahan dari serangan kritik-kritik usang atau salah paham tadi. Tantangan sebenarnya adalah mulai mengembangkan teori gabungan ini lebih jauh lagi. Kita perlu mulai gali lebih dalam konsekuensi-konsekuensi dari jalinan antar untaian ini.
Masih banyak banget yang belum kita tahu di persimpangan ini. Wah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan juga nih di rumah. Betul. Pertanyaan buat Anda bawa pulang. Kalau memang realitas kita ini ditenun dari 4 untaian fundamental ini. Kalau kuantum, evolusi, komputasi, dan cara kita tahu epistemologi adalah kunci utamanya, kira-kira implikasi baru apa lagi ya yang bakal muncul kalau kita mulai menarik benang-benang itu lebih erat lagi? Penemuan atau pemahaman gila apa lagi yang mungkin nunggu kita di persimpangan 4 jalan besar ini? Sebuah pemikiran yang pastinya bikin penasaran untuk menutup perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita. Sampai ketemu lagi di penjelajahan berikutnya.